Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul DNS atau Domain Name System. Nah, apa itu DNS? Fungsinya buat apa? Tugas utamanya buat apa? Kita akan bahas di sini. Nah, sebelum ke materi, bagi kalian siswa saya tekankan kalian wajib menonton video ini di situs belajar.smkn.batujaya. Mohon maaf, di belajar.smkn.batujaya.sch.id. Alamat situsnya di sini bisa kalian lihat, atau kalian bisa menggunakan aplikasi Moodle. Nah, dengan syarat kalian login menggunakan akun pribadi kalian masing-masing. Oke, saya harap sudah paham ya. Ingat, sebelum ke materi, bagi siswa saya ini, bagi yang sudah mengerjakan, saya tekankan terima kasih. Bagi yang belum, silakan kerjakan. Ingat, catatannya mana, saya minta. Bagi yang sudah mengerjakan, bagus. Bagi yang belum, silakan, saya masih tunggu. Nah, bagi yang ingin lihat list-list siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas-tugasnya dari catatan 1 sampai 3 dan tugas 1, bisa kalian lihat list di atas ini. Ingat, bagi yang menonton di situs YouTube tidak akan terlihat. Kalau misalnya kalian nonton di situs belajar, kalian bisa lihat link situsnya di atas sini, bisa kalian cek sendiri. Nah, nanti di video ini kalian bisa mengerjakan soal dari saya, kuis dari saya secara langsung dalam video ini. Kalau misalkan kalian nonton di YouTube, link soalnya tidak akan tampil. Kalau misalnya kalian nonton di situs belajar atau menggunakan aplikasi Moodle, link soalnya bisa kalian lihat di situs di atas ini. Intinya setiap kali video ini pause, berarti itu ada kuis. Kalian langsung kerjakan secara langsung di video tersebut. Oke, langsung ya ke materi. DNS, apa itu DNS? DNS adalah kepanjangan dari Domain Name System. Apa fungsinya? Fungsi utamanya adalah dia menyimpan record nama domain dan record IP address server. Nah, tujuan utamanya adalah dia ada menerjemahkan. DNS itu menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP server, atau sebaliknya menerjemahkan menerjemahkan IP server menjadi nama domain. Itulah fungsi utama DNS. Ingat, DNS itu fungsinya adalah menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP server, atau sebaliknya. Nah, coba kalian bayangkan kalau misalkan DNS ini tidak ada. Kita akan mengunjungi suatu website, contohnya Facebook, Google, kemudian Yahoo, dan lain sebagainya, termasuk situs belajar SMKN Batujaya atau situs resmi sekolah SMKN Batujaya. Kita wajib hafal alamat IP-nya. Nah, sebagai manusia mungkin yang hikayatnya atau bisa ditakdirkan suka lupa, kita mana mungkin hafal kode-kode IP yang begitu banyak, angka-angka IP yang begitu banyak. Maka diciptakanlah sebuah DNS. DNS ini adalah penerjemah dari IP menjadi sebuah nama domain, atau sebaliknya dari nama domain diterjemahkan menjadi nama IP. Nah, fungsi utamanya adalah memudahkan manusia agar manusia bisa mengunjungi suatu website dengan menggunakan nama, seperti kita memanggil nama teman kamu. Contoh, kalau misalkan kalian mau mengakses sebuah alamat Facebook menggunakan IP address, contoh misalkan IP address Facebook adalah 100.109.10.1, contoh aja ya, alamat IP Facebook adalah itu. Apakah kalian bisa hafal setiap kali kalian mengunjungi alamat Facebook itu? Pasti jawabannya tidak. Maka digunakanlah sebuah DNS, Domain Name System. Lebih gampang menggunakan nama dibandingkan menggunakan angka. Itulah fungsi utama domain, mempermudah kita sebagai manusia. Nah, contoh-contoh domain adalah, bisa kalian lihat di sini. Domain ini contohnya adalah .id, .com, kemudian .sch.id, kemudian .net, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat contoh-contoh domain ada di sini. Setiap akhiran titik, setiap akhiran ada titik .com, titik .net, titik .org, titik kemudian go.id, itu adalah nama domain. Nah, contohnya domain itu, kalau misalkan contoh yang sederhana adalah smkn.batujaya.sch.id, itu adalah nama domain. facebook.com itu adalah nama domain. Setiap nama domain itu punya alamat IP-nya masing-masing. Oke, contoh kalau misalkan kita ingin tahu apakah nama domain, misalkan kita pengen tahu alamat IP dari nama domain tersebut, kita bisa menggunakan pi spasi
nama domain yang akan dituju, maka secara otomatis alamat IP-nya akan muncul. Contoh, kalau misalkan kalian pengguna Windows, kalian bisa buka CMD di menu start, kalian cari CMD, kemudian kalian dibuka, nanti ada sedikit putih. Contoh di sini, saya akan melakukan ping spasi YouTube, ping spasi facebook.com. Kalau saya tekan enter, dia akan muncul alamat IP dari Facebook tersebut. Bisa lihat di sini. Nanti kalian lihat. Kalau misalkan kita sudah dapat alamat IP-nya, kita copy pastekan alamat IP yang kita dapat dari CMD tersebut, dan kemudian kita buka browsernya, maka akan sama terbukalah alamat Facebook tersebut. Copy pastekan alamat IP tersebut ke browser kalian, contohnya Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nanti dia akan mengarahkan ke halaman facebook.com. Nah, pada kasus ini tidak semua nama domain itu alamat IP addressnya bisa diakses dan membukakan alamat Facebook tersebut atau alamat situs website tersebut. Jadi kebanyakan dari penyedia jasa-jasa server dia hanya mendukung nama domain, tidak mendukung membuka halaman suatu website melalui alamat IP. Ataupun juga sebaliknya, ada beberapa server yang mendukung membuka suatu halaman website menggunakan alamat IP, ada juga yang hanya menggunakan alamat nama domain, atau kedua-duanya, bisa kedua-duanya atau salah satunya. Nah, pada kasus ini kalau misalnya kalian coba ping spasi smknbatujaya.sya.id di CMD-nya dan kalian copy pastekan alamat IP-nya ke browser, itu akan terbuka mohon maaf, halaman tidak tersedia. Itu karena penyedia jasa layanan server itu tidak bisa mengakses nama domain atau situs tersebut melalui alamat IP. Bisanya hanya menggunakan nama domain. Itu adalah salah satu keamanan dari web server yang ada saat ini. Oke, sekian dari saya. Selebihnya saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa kalian komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.